teman-teman. Jadi saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Mari teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul Allah. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku paham yang baik. Amin. Ya, terima ya. Alhamdulillah itu tadi kalau kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita akan mudah dalam mencari ilmu supaya doa kita dikabulkan oleh Allah. Maka kita harus selalu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik, sekarang ibu tanya bagaimana kondisi kalian hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah, berarti kita sudah siap untuk belajar. Ketahui tentang surah At-Tin. Siapa yang tahu? Apa yang kalian ketahui tentang surah At-Tin? Jawab. Iya, silakan Arif. Apa yang kalian ketahui tentang surah At-Tin? Surah At-Tin adalah surah ke-95. Surah At-Tin terdiri dari Tepuk tangan untuk Arif. Ya. Berikutnya, mengapa kita harus menjaga dan merawat alam? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Mbak. karena alam adalah ciptaan Allah yang harus kita jaga dan kita rawat. Ya, tepuk tangan. Mengapa? Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama itu ada 3 tujuan yang akan kita capai ya. Jadi yang pertama itu kita bagaimana setelah kita nanti belajar kalian bisa mengetahui tentang surah At-Tin itu. Apa yang kalian ketahui tentang surah At-Tin. Kemudian nanti kita yang kedua itu kalian mampu membuat seni cinta Al-Quran melalui seni, yaitu tentang kaligrafi, yaitu tentang surah At-Tin. Bagaimana itu kita membuat kaligrafi ya. Nah, kemudian itu setelah kita membuat kaligrafi, yang ketiga itu kalian bisa mempresentasikan, bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana cinta kepada alam dengan melalui seni kaligrafi. Itu akan menjelaskan bagaimana itu tafsirnya Quran surah At-Tin. Bahwa surah At-Tin itu terdiri dari berapa ayat kan anak? 8 ayat. Di situ menerangkan bahwa surah At-Tin itu menerangkan bahwa Allah itu Maha Adil. Sesuai dengan ayat yang terakhir itu apa? Ayat yang terakhir itu menerangkan bahwa Allah itu adalah hakim yang paling adil. Kemudian tafsirnya juga bahwa Allah itu menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian, tapi sebelum itu Ibu akan berikan contoh kaligrafi, bagaimana cara membuat kaligrafi itu, ya. Jadi ini adalah bentuk kaligrafi. Ini adalah termasuk kaligrafi jenis kupi. Jenis apa? Kaligrafi kupi, tulisan biasa. Nah, Ibu akan bagikan untuk surat ini. Ibu akan bagi menjadi 4 kelompok ya. Ya, kelompok 1 dimulai dari Muhammad Iblan, kemudian kelompok 2 kelompoknya Bais, kelompok 3 kelompoknya Adil, kelompok 4 kelompoknya Atika. Ya, jadi berapa kelompok? 4 kelompok. Siapa tadi kelompok 1 yang mana? Angkat tangannya kelompok 1. Ya, kelompok 2. Oke, kelompok
semuanya kasih tebal kile. Bagaimana kelompok satu? Ya, sudah hampir jadi nih kelompok anu. Ya, ada yang kasih bunga-bunga boleh? Ya. Sudah hampir jadi kelompok 1. Bagaimana kelompok 3? Belum ada baris ini. Bagaimana belum ada baris ini? Lagi insyaallah ada baris di sini. Ada baris. Ini juga. Kasih baris dulu. Belum selesai nih kelompok 4 belum selesai. Katanya sudah selesai. Ternyata belum. Bagaimana kelompok 3? Oh iya, sementara. Bagaimana kelompok? Ya, sudah cukup. Tinggal dikasih hiasan. Kasih hiasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afina dan ini teman-teman kelompok saya. Saya dari kelompok 4. Saya akan memperlihatkan hasil kerjasama saya membuat grafik surah At-Tin ayat berapa nak? ayat ke-8. Ayat ke-8. Nah, ini ayat ke-8 ini tentang apa artinya? Silakan. Ayat ke-8 artinya bukankah Allah hakim yang paling adil. Ya, tepuk tangan semuanya. Semuanya ya. Ya, sudah. Ya, baik, ada yang menanggapi teman kita tadi dari kelompok 4 dalam mempresentasikan hasil karyanya. Nah, sekarang adakah yang bertanya dan terlihat? Ya, silakan nak. Bagaimana cara menjadi orang yang adil? Bagus, tepuk tangan. Bagaimana cara menjadi orang yang adil? Cara kita menjadi orang yang adil tentu sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran bahwa kita itu harus menjadi orang yang adil. Bagaimana kok caranya kita untuk buat adil? Contoh, kita punya pulpen 2. Kemudian ada teman kita yang tidak bawa pulpen. Bagaimana kok supaya adil dalam kelompok? Nah, tidak ada pulpennya, maka tentu supaya kita adil kita kasih apa? Kasih pinjam temannya pulpen. Atau kita punya kue. Ada kue. Ada kakak-kakak sama ada adik kecil. Kita punya kue 1. Maka yang kalau kita supaya menjadi adil, yang kakak dikasih lebih banyak, yang adik dikasih lebih sedikit. Karena dia kecil, tidak, itu namanya sudah adil. Kita bisa menempatkan adil itu seperti itu ya nak ya. Tidak harus dibagi rata itu adil, tidak. Jadi kalau adil itu kalau kakak dia besar, jadi dia porsinya dikasih agak besar. Kalau dia adik kecil nanti habis kalau dia banyak, jadi kasih porsi kecil. Jadi begitulah cara kita menempatkan adil dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana Ibu kalau kita dalam kehidupan sehari-hari? Kalau dalam kehidupan hari-hari kita sudah di sekolah sudah belajar tentang surah At-Tin bahwa kita itu harus selalu bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa nak? Menjaga alam sekitar. Dengan cara apa menjaga alam? Diperindah. Dengan tadi saya mau bikin karya seni. Bikin karya seni kaligrafi seperti tadi yang sudah kita bikin, sudah kita buat. Agar kita selalu menjaga alam supaya alam tetap indah dalam kehidupan sehari-hari. Dan tadi nak kita harus selalu berbuat baik dan berbuat adil. Dengan jaga sikap di rumah juga dijaga sikapnya. Bagaimana kalau di rumah kita harus berbuat baik kepada siapa nak? Kepada orang tua di rumah, selalu membantu orang tua. Agar kita menjadi manusia yang sebaik-baiknya, ya, karena sesuai perintah Allah dalam surah At-Tin tadi bahwa Allah menciptakan manusia itu
dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Itu kita harus beriman kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Pelajaran kita yang akan datang itu kita akan mempelajari tentang hadis. Ya, hadis tentang apa? Iya, hadis. Kita akan belajar tentang hadis-hadis mengenai tentang keragaman. Ya, baik. Baik anak-anak sekalian. Sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, kita sama-sama membaca surah Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita bisa berkemas dulu semuanya masing-masing. Dirapikan meja-mejanya. Dirapikan. Sudah ya? Sudah? Jangan ada yang ketinggalan. Amin ya robbal alamin. Senang tak belajar sama ibu? Senang. Alhamdulillah. Sampai di sini kita tutup dengan membaca doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim.